Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang berselimut, ya, tidur, sedang berselimut. Merasakan nikmatnya tidur dengan selimut, ya. Mas Ikram di mana? Cilacap. Itu panas ya? Apa enggak? Ya, lumayan, iya panas. Panas. Tapi satu saat musim dingin selimutan enak apa enggak? Ya. Kalau Mas Fahri di NTT panas apa dingin? Panas. Ya? Panas. Panas ya. Pernah nggak ngalami musim dingin? Pernah ya. Pada saat musim dingin selimutan enak apa enggak? Nikmat ya. Oke. Nah, orang-orang yang nikmat tidurnya, ya tidurnya nikmat, ya itu disuruh itu di tengah malam itu ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang lagi tidurnya nyenyak, ya pakai selimut, itu selimutan ya. Orang-orang yang berselimut, ya tidurnya lagi nyenyak ya. Nah, wah, bangkitlah. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Qumil laila ya. Bangkitlah di waktu malam. Ayo bangun, ya. Illa qalila, kecuali sedikit saja, ya, dari malam-malam itu yang tidak bangun. Ya. Nisfahu itu artinya apa? Separuhnya. Ya. Awingkus minhu qalila, atau dikurangi sedikit lah. Kalau enggak separuhnya ya sepertiganya gitu ya. Sepertiga malam terakhir. Kalau kita mungkin sudah ada yang sepertiga malam terakhir, ya, tahajudnya udah istiqomah, latihannya dari setengah jam sebelum subuh ya. Tapi diistiqomahkan, nanti tambah lagi ya. Mumtaz mana ini? Ke kamar mandi. Oke, Mumtaz sudah selalu jam 3 ya, Masya Allah. Nah, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau ditambah lagi gitu ya. Kalau bisa ya ditambah sampai separuh malam ya. Tapi makomnya kita mungkin ngantukan ya. Mas Asrof, kalau separuh malam tahajud kuat belum? Belum ya, ngantuk. Ya paling latihan dari setengah jam sebelum subuh gitu ya. Nanti naik lagi. Ya. Inna sanulki alaika kaulan sakila. Sesungguhnya Allah itu ya akan memberikan kepada kita kesan yang mendalam. Ya, kata-kata yang kita ucapkan pada saat sholat, ya, itu merupakan salah satu bentuk zikir yang akan memberikan kesan yang mendalam. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Ya. Nah, dalam hal ini kita ingin mencoba untuk menjelaskan ya
bahwa Al-Quran itu kalau dibaca dengan tartil, dibaca dengan tahsin, ya, maka manfaatnya luar biasa. Ya. Rasulullah SAW itu sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak tidak terasa, gitu ya. Karena apa? Mengalami kenikmatan ketika dia membaca. Kalau nikmat ya membaca Quran, maka walaupun kita berdiri lama itu terasa capek apa enggak? Tidak ya. Nah, itu apa namanya yang akan kita gali. Bacaan Quran yang nyaring, bacaan Quran yang tartil, bacaan Quran yang tahsin ya, yang bagus itu, maka akan mengatasi berbagai macam masalah. Ya. Coba kita sekarang melihat orang-orang yang kena jin saja, kalau dibacaan Quran dengan bacaan yang bagus ya, maka jinnya ini akan apa? Keluar. Ya. Disebut apa ini? Disebut apa? Ngurak jin keluar dari tubuh manusia, jin yang buruk ya, jin yang nakal. Namanya apa? Ruqyah, ya kan? Ada lagi metode garpu tala. Itu pernah dengar? Apa itu garpu tala? Ya. Garpu tala itu metode untuk penyembuhan penyakit dengan cara memperdengarkan Al-Quran yang bagus ya, bacaannya bagus. Dalam metode garpu tala, ketika ada orang sakit ya, maka caranya dia ambil air ya, air putih, taruh di gelas, kemudian orang itu berwudu ya. Setelah berwudu, maka dia membaca suratul Fatihah ya. Membaca suratul Fatihah, setelah rampung membaca suratul Fatihah, berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan izinmu, dengan kasih sayangmu, dengan ketetapanmu, mohon ya Allah berikanlah kami kesembuhan dari sakit ya, kesembuhan dari apa ya, penyakit yang diderita itu. Kemudian setelah itu ya, buka Al-Quran ya, dibuka Al-Quran secara acak ya, buka Quran secara acak, mohon petunjuk ya Allah, kan gitu ya. Jadi dalam doanya itu meminta kesembuhan dari penyakit. Kemudian yang kedua meminta petunjuk dengan Al-Quran ini ya. Maka apa yang terjadi ketika Anda buka pertama, baca ayat yang dilihat pertama kali ya. Baca ayat yang dilihat pertama kali, kemudian renungi artinya, dibaca artinya. Nah, kemudian bertadabur dengan makna yang ada dalam Al-Quran itu, mohon kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya ya. Setelah itu tutup, lakukan beberapa kali terus gitu ya. Ini apa namanya, sangat dahsyat ya. Suatu saat ini pernah terjadi ya, seorang dokter dia menghadapi seorang pasien. Pasiennya ini adalah orang yang akan melahirkan, tapi sampai beberapa hari gitu ya, tidak lahir-lahir gitu ya. Rasanya seorang ibu yang sudah apa namanya, saatnya lahir dan sudah terasa gitu ya, tapi nggak lahir-lahir sampai beberapa hari kan, waduh ya. Ini yang merasakan Umi ini, kita yang laki-laki nggak merasakan ya, luar biasa itu ya. Suatu saat maka dibawa ke dokter ya. Kebetulan dokternya adalah seorang muslim yang bagus ya. Maka ini dokter yang muslim yang bagus ini, dia kalau ngobati ya itu menyertakan Allah ya.
Karena setelah diperiksa itu kan nggak ada gejala-gejala yang ini karena apanya gitu ya, kok normal-normal saja itu loh. Normal-normal saja kok kenapa ya lama banget ini ya. Ternyata mungkin saraf-sarafnya yang tegang gitu ya. Lalu dia melakukan penyembuhan, melakukan tindakan dengan metode Garputala. Dia dokter loh ini ya, dokter. Maka dia ambil air putih, kemudian dia sholat kepada Allah, sholat hajat ya, minta agar diberi petunjuk. Kemudian setelah itu buka Al-Quran secara acak gitu ya. Maka yang dibaca ya itu yang gimana sih? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ya. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu gitu ya. Ada ayat Al-Quran yang kebaca itu pas banget ya, luar biasa. Jadi setelah itu dokter merenungkan maknanya, memohon kepada Allah, kemudian baru melakukan tindakan. Ya, dia Allah berikan kemudahan ya. Lalu setelah itu ditanya ke pasiennya, kamu apa yang terjadi selama ini? Kok tegang-tegang saraf kamu ya, kan gitu ya, ditanya oleh dokter si pasien ini ya. Ya ternyata banyak peristiwa sebelumnya yang dilakukan yang ya mungkin mengundang kemarahan Allah ya. Ada masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, macam-macam ya, menyebabkan pikiran tegang gitu ya, dan seterusnya. Maka kemudian dia disuruh untuk beristighfar kepada Allah ya. Kemudian dibacakan Quran gitu ya. Selepas itu saraf-saraf yang tegang ini ya, otot-otot yang tegang, saraf-saraf yang tegang itu ya, kemudian mengendor ya, relaksasi mungkin ya bahasa kedokterannya, nggak tahu saya itu tepatnya, tapi intinya itu kemudian segera bayinya itu keluar gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dan banyak hasil-hasil penelitian yang luar biasa ya. Contohnya di Jepang ada seorang ahli pengetahuan namanya Nikimoto. Dia membuat uji coba ya, penelitian bahwa air itu diberi respon ya. Air itu diberi tindakan dengan, ada yang dengan musik, ada yang dengan nyanyian, ada yang kalau bahasa kita mungkin dengan kata-kata yang jelek, dibully gitu ya, goblok kamu misalnya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Itu lalu dibandingkan, ternyata ya kata-kata yang baik yang diberikan kepada air itu akan mempengaruhi daripada molekul air itu ya. Kata-kata yang sangat bagus itu akan mengubah susunan molekul air itu. Nah ini kok bisa ya Nikimoto melakukan penelitian seperti itu? Awalnya gini, awalnya itu terhadap manusia ya. Manusia misalnya Srof, misalnya kamu kalau ada orang lain bilang sama kamu, Srof goblok kamu kira-kira jengkel apa? Atau kemudian ada orang bilang kepada kamu, Assalamualaikum Asrof, bagaimana kabarmu? Kemudian kira-kira ada respon di hatinya, kamu ada nggak respon ya? Mana yang menyebabkan respon kamu suasananya tenang, mana respon yang menyebabkan kamu suasananya tegang? Ya, gimana? Ya, yang kata-kata bagus, yang kata-kata bijak menyebabkan respon kamu menjadi baik ya, tenang, baik itu. Padahal manusia itu terdiri dari salah satunya ya
unsur air. Bahkan unsur air dalam diri manusia berapa persen? 70-80% ya, pinter akram. Ya intinya banyak ya, manusia itu unsur air. Banyak dalam air itu mendominasi ya. Makanya kalau kekurangan air akan terjadi dehidrasi. Bagus Mas Mumtaz ya. Nah, maka dalam hal ini bacaan Al-Quran itu adalah merupakan bacaan yang terbaik yang akan mengubah molekul air tadi dalam diri manusia. Nah, air yang bagus itu air murni yang susunan molekulnya itu mendekati susu lebah. Namanya heksagonal ya. Heksagonal itu. Nah, ini kalau orang sering baca Al-Quran, maka tubuh manusia akan jadi sehat. Mengapa? Karena susunan-susunan air yang ada pada tubuh manusia membentuk heksagonal ya, sehingga akan memberikan kekuatan tubuh. Sehingga ada penelitian seperti tadi itu ya. Dengan bacaan yang bagus, mendengarkan Quran yang bagus, maka virus atau kuman atau penyakit autoimun ya, ini yang kena penyakit autoimun ya, maka dia akan kena pengaruh bacaan Al-Quran itu, sehingga dalam penelitiannya siapa itu Abdurrahman Nicole ya, itu meneliti pengaruh bacaan Quran yang bagus itu terhadap perubahan sel. Maka salah satunya salah satu kesimpulannya itu ya, sehingga kekuatan sel imunitas itu akan naik gitu ya. Nah ini luar biasa ya, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mengatasi semuanya ya, termasuk adalah penyakit hati pastinya ya. Untuk itu maka kita nanti kedepannya intens ya belajar Quran yang bagus ya. Baca Quran yang bagus nanti paling tidak ada 4 ya, nanti kita dalami 4 ya. Pertama makharijul huruf ya. Untuk tahsin itu, belajar tahsin itu pertama makharijul huruf, bagaimana mengeluarkan huruf yang benar dari tempatnya. Yang kedua adalah tajwid, yaitu bagaimana membaca dengan hukum-hukum bacaan yang benar ya. Yang ketiga dengan qiraat, yaitu membaca dengan makrom-makrom tertentu ya, mungkin sikka, nahawan dan sebagainya, untuk murotal dan seterusnya. Itu akan menambah kenikmatan ya. Coba Mas Mumtaz ini kalau ngimami pakai makrom siapa kamu? Jiharka. Jiharka ya. Itu kan enak didengar ya. Nah, nanti kita dalami itu masing-masing. Terus pastinya yang keempat adalah suara ya. Bagaimana suara kita memang sudah pemberian dari Tuhan ya, dari Allah ya. Tapi juga ada cara-cara menjaga suara yang baik dan benar ya. Nanti kita kaji cara-cara menghasilkan suara yang baik ya. Misalnya metode gurah dan sebagainya gitu ya. Tapi perlu kita kaji lebih dalam supaya tidak menimbulkan efek samping. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.